Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh tahun 2023, penanganan sampah masih menjadi isu krusial dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan pada target RPJMD dalam pengelolaan sampah di tahun 2024. Tema pengurangan sampah menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup kali ini. Karena melalui pengurangan volume sampah, maka beban penanganan sampah dapat diminimalisir. Jika pada tahun 2022, kami keliling desa dan kecamatan untuk mengedukasi pengurangan sampah oleh masyarakat, maka tahun 2023, kami memilih segmen pelajar sebagai sasaran edukasi. Dalam program ini, warga sekolah diedukasi tentang pengurangan sampah melalui cara pengurangan dan mendaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif dan bernilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Peduli sampah itu keren. Halo pemirsa, selamat datang kembali di program Cirebon Katon Bersih Road to School. Kegiatan ini digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tentang bagaimana membuat suatu kreativitas dari limbah. Karena bagaimanapun limbah juga sebagai salah satu problem ya di muka bumi ini. Ada 3 hal penting yang kita lakukan di sini terkait dengan program Dinas Lingkungan Hidup. Yang pertama adalah reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat limbah di reuse, digunakan kembali daripada dibuang menjadi apa. Mari kita lihat. Kali ini kita di salah satu SMP di Cirebon bagian timur, SMP Negeri 1 Karangsembur. Mari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Gunawan. Saya Wawan. Ya, kami mirip-mirip Pak. Ya, sama belakangnya ya. Iya. Kami Pak dari Dinas Lingkungan Hidup nih Pak. Jadi iya. kali ini kaitannya ada satu program Cirebon Katon Bersih Road to School gitu. Iya. Jadi ini program gagasan dari Dinas Lingkungan Hidup Pak, terkait dengan bagaimana reuse, menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak dipakai menjadi barang yang lebih berguna itu loh Pak. Iya. Ini lagi pada ngapain nih Pak hari ini Pak? Ya, kebetulan kita lagi ada program pengolahan pemanfaatan sampahan organik. Iya. Jadi untuk sementara ini kami masih di Ecobrik ya. Idenya masih di Ecobrik. Jadi kita sedang membuat ini preparing Pak ya? Preparing. Iya, ya. Jadi memang Ecobrik ini salah satu kuncinya kan ada limbah yang dimasukkan ke dalam botol lain gitu ya. Iya, jadi ini baru persiapan mappingnya aja dulu, nanti kita setelah itu kita ambil kembali diisi lagi ya, diisi dengan sampah yang organik yang percahan gitu ya. Oh ya Pak, jadi selama ini limbah yang banyak dihasilkan oleh SMP ini apa aja Pak? Ya mungkin sama seperti di sekolah yang lain, limbah yang terutama banyak dihasilkan di SMP itu ada limbah plastik, ada limbah organik ya, dan juga ada limbah kertas. Gitu ya.
Dan memang kertas ini juga termasuk limbah di sini juga ya? termasuk limbah ya. Karena masih ada yang memanfaatkan kertas juga dalam Iya. pembelajarannya begitu. Nah, untuk penanganannya nih Pak, Iya. kan udah kelihatan nih ada, oke lah kita ambil yang terbesar plastik dan kertas gitu ya. Iya. Sudah dilakukan apa aja nih Pak? Misalkan pemilahan atau apa gitu loh. Iya, jadi si sampah tersebut kita tampung, kemudian kita pilah, Ya. dan memang di tempat sampahnya juga sudah terpisahkan. Sudah pisahkan gitu ya? Sudah Jadi- terpisahkan antara anorganik dengan Dan organik. Itu udah mulai ini ya. Iya, Jadi jadi udah pada saat pemilahan sampah anorganik, Iya. itu kita sudah ditampung di satu tempat Iya. gitu ya. Karena yang susah diuraikan itu sampah Sampah anorganik. anorganik. Iya. Makanya kan- itu menjadi PR gitu iya. buat kita. Kita juga kan betul tuh, maksudnya organik ini harus ada effort lebih gitu untuk Iya. meng-create sesuatu lagi tuh Pak dari Nah. organik ini. Oh ya Mas, mari kita lihat dulu tempat pemilahan sampahnya Yang tadi disarin ya? Iya, yang Boleh. sudah kita kumpulkan Siap. Mari. Di mana nih Pak? di sebelah sini sana. ya. Iya. Oke, mari. Oke, nah ini Pak tempat pemilahan sampah-sampah yang Ini udah punya satu ruangan sendiri ya? punya satu ruangan Wah, sendiri. kebetulan. boleh ya, masuk, Boleh, Pak? Silahkan Pak. Ini semua hasil limbah yang sudah dikumpulkan ya Pak? Iya, begitu. Oh ini pemirsa? Nah ini yang sudah dikarungin, ini adalah Wah. limbah plastiknya, dan Iya. ini limbah kertasnya. Pemirsa, ini betul-betul memang sudah terbukti ya, barang-barang yang ini minuman anak-anak sekolah nih, es ya Pak ya? Iya, cup. Sudah cupnya sudah dibungkus jadi satu, tinggal bagaimana digunakan kembali. Kita juga sekarang lagi ada kerjaan atau proyek anak gitu ya, Iya. dan kebetulan ada komunitas di wilayah timur yang Iya. komunitas ini bergerak dalam kepedulian pengolahan sampah begitu. Iya. Nah kebetulan sekarang ada bisnisnya yaitu Mbak Mila. Oh, Tuh, Mbak Oh. Milanya, iya. halo. Iya. Ini Mbak Bang. Mila, kenalin ini Mas Gun ya. Halo. Kita udah pernah ketemu ya Mbak Mila ya? Wah ini bukan orang lama nih Pak. Karena kita memang penggiat Sampah ya. iya limbah dan memang concern lah bagaimana limbah ini dikerjakan supaya menjadi lebih bermanfaat juga Pak. Mbak Mila gimana kabar? Alhamdulillah baik. Saya baru ketemu dengan Bapak. Oh gitu ya? Ya kalau dengan Mas Gun sudah sering Udah ketemu. sering ya? Iya. Yang saya Karmila Pak dari Iya. komunitas Baca Ikan Masalah yang hari ini sedang berada di SMP SMP. Karangsembung. Iya, terima kasih Mbak Mila ya sudah berkunjung ke SMP 1 Karangsembung dan memberikan ide-ide kreatifnya. Iya. Ya, Pak, ya. Dan tadi pas awal masuk juga banyak tanaman-tanaman ya, termasuk taman pramuka juga. Betul, Luar biasa, iya. sudah benar-benar hijau ya. Wah pemirsa, ini ada Mbak Mila. Kali ini kira-kira kita mau buat apa ya? Mbak Mila sudah ada ide? Ada Ada ya? Oke. Pemirsa, kita tunggu. Idenya apa kali ini? Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Saat ini saya sedang berada di SMPN 1 Karangsembung. Ya, di sini menemukan banyak sekali sampah non-organik, yaitu botol-botol plastik. Nah, botol plastik ini akan disulap seperti apa nih? Ya, kita akan mendaur ulang botol sampah plastik ini untuk membuat lampion. Yang pertama kita siapkan botolnya. Ya, kita membuat lampion rumbai ya, contoh lampion rumbai dengan cara diremas, gunting bagian bawah seperti ini, kemudian posisi gunting ke atas, melingkar ya, ke atas. Oke. Seperti ini jenis rumbai. Kalau sudah kita tutup lagi,
Jenis yang kedua, bunga matahari. Seperti biasa kita remas dulu botolnya. Kemudian gunting menjadi 2 bagian. Atas bawah semua bermanfaat ya. Saya ambil yang bawah. Ini lampion jenis bunga matahari ya pemirsa. Oke, ini jenis yang kedua. Sekarang jenis yang ketiga. Apa ya? Jenis petromak. Kita lipat jadi 2. Kemudian kita gunting bagian tengahnya. Selanjutnya tahap proses mengecat. Sesuai selera ya, saya ambil warna kuning. Ya, sekali lagi, program Cirebon Kantong Bersih peduli sampah itu keren. Saya berharap pada tahun 2024 Cirebon bebas sampah. Yang minimal kita sadar sampah. Bapak Ibu bisa bekerja sama untuk mengumpulkan botol-botol ini ya, ke warung-warung atau pedagang kaki lima ya, yang biasa botol sampah itu dibuang. Bapak tuh bisa tuh minta sampah untuk dibawa pulang ke rumah, kemudian dijadikan bahan atau sampah yang berguna, bisa kita daur ulang kembali. Seperti ini. Bisa kita motif ya, saya ganti warna merah agar lebih bervariasi dan menarik. Nah, karena di sekolah kebanyakan siswa mengkonsumsi sampah plastik ya, diantaranya botol-botol plastik, baik botol aqua maupun botol gelas, itu sangat bisa untuk didaur ulang. Jadi meminimalisir sampah-sampah plastik yang ada di sekolah. Bisa juga siswa membawa tumbler dari rumah masing-masing, itu untuk mengurangi menumpuknya sampah plastik di sekolah. Yuk sadar sampah bersama-sama. Kita peduli pada bumi, bumi pun akan peduli pada kita. Di antaranya tidak mengotori bumi-bumi ini dengan sampah-sampah liar kita. Nah, seperti ini hasilnya. Ini lampion jenis bunga mawar. Kita warnai yang jenis petromak. Pemirsa, sekali lagi sekarang kita mulai sadar sampah. Jadi sampah itu bukan musuh kita, akan tetapi sampah itu adalah teman kita yang harus didaur ulang dan dipedulikan. Seperti ini hasilnya. Ini jenis petromak. Ini saya beri tali untuk digantung, dijemur agar cepat kering.
sekarang saya akan mewarnai yang rumbai. Nah, seperti ini jadinya. Aqua lampion jenis rumbai. Yuk praktek di rumah. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Pada kesempatan episode ini kita datang ke SMP 1 Karangsembung ya, terkait dengan pemanfaatan limbah anorganik, mereuse, memakai ulang kembali barang sudah dipakai. Nah, di sini tadi kita sudah lihat bahwa limbah-limbahnya itu sudah dikumpulkan ya, ternyata lumayan sudah ada effort itu untuk bagaimana limbah itu akan dikerjakan menjadi produk lain sebetulnya. Tapi memang di sini kami melihat baru 1-2 langkah aja yang dikerjakan. Dan kali ini kita mencoba membuat sesuatu yang sebelumnya belum dikerjakan di tempat-tempat lainnya yang sudah kita datangi gitu. Jadi bikin idenya tuh bikin lampion ya, lampion dari limbah-limbah botol. Jadi botol itu kita belah-belah gitu. Kita warna juga dan dikasih lampu. Ini udah dipasang di depan sekolah juga gitu. Ini memang masih belum sempurna ya, hasilnya itu masih belum terlalu cantik sekali. Ini satu langkah awal gitu. Mungkin harus banyak upaya-upaya lain gitu dalam catatan kami, misalkan bagaimana membelahnya supaya lebih sempurna, cara pengecatannya nanti bisa dipakaikan spray ya, atau dilukis dengan tema-tema yang lebih spesifik gitu. Contoh misalkan sekarang di bulan Agustus kaitannya dengan merah putih, atau nanti event-event lain kaitan misalkan contoh dengan hari ulang tahun Chinese misalkan dengan warna merah atau apa kira gitulah. Masih banyak hal yang bisa dikerjakan di sini. Jadi ini langkah awal aja di SMP ini. Yang paling penting bagaimana suatu produk gitu atau barang yang betul tadinya sudah dibuang, minimal kita ada upaya untuk bisa menggunakan kembali gitu barang tersebut. Adapun hasilnya misalkan masih belum maksimal, itu sebetulnya masih langkah awal dan perlu langkah-langkah selanjutnya untuk menjadikan suatu produk itu menjadi punya nilai yang jauh lebih memiliki nilai seni atau nilai ekonomi. Saya menyambut baik sekali dan dengan senang hati kedatangan dari Dinas Lingkungan Hidup beserta tim kreatif dari RCTV dan juga dengan komunitas untuk komunitas penanganan limbah anorganik. Dan sebelumnya kami
merasa kesulitan adanya limbah anorganik begitu banyak, dan kami hanya memiliki beberapa ide yang sudah kami laksanakan, namun masih banyak yang perlu dikembangkan kembali. Nah, dengan kedatangannya Dinas Lingkungan Hidup, juga tim kreatif dari RCTP beserta komunitas penanganan limbah anorganik, kami merasa senang dan terbantu sekali. Banyak ide-ide yang kami gunakan sebagai pengolahan limbah anorganik hingga menjadi kerajinan-kerajinan dan menumbuhkan kreativitas bagi peserta didik kami. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan tadi untuk dimulainya ide kreatif yang tadi disarankan oleh tim kreatif dari RCTP dan Dinas Lingkungan Hidup, dan menjadikan sebuah produk yaitu lampion, dan sudah terpasang. Alhamdulillah sudah sebagai bentuk kreativitas siswa, kami apresiasikan, sangat luar biasa dan banyak manfaatnya begitu. Dalam program ini, terutama sekolah kami adalah sekarang sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan program yang dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan. Yang pertama adalah mengurangi beban sampah, dan alhamdulillah di sekolah kami sudah kurang lebih 1 tahun yang awalnya adalah sampah plastik, itu sampah yang sukar sekali diuraikan, beberapa tahun kemudian juga tidak akan bisa diuraikan. Kami bekerja sama dengan para pedagang, khususnya kantin-kantin yang berada di sekolah ataupun di luar, pengalihan dari plastik kepada tempat-tempat minuman, salah satunya adalah cup yang nantinya bisa dipergunakan. Satu adalah pembuatan lampion, kemudian hal-hal yang lainnya juga, atau dalam bisa membuat suatu market. Kami juga di depan sudah membuat, itu adalah pemanfaatan limbah-limbah bekas minuman, apakah itu cup ataupun botol aqua. Kedepannya adalah sekolah kami ingin menjadi sekolah yang berbudaya lingkungan yang bersih, sehat, dan bisa menjadi ikon khususnya di wilayah timur. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh